Pindahan ke Amerika tentunya would be beneficial kalau kita memiliki cell phone untuk berkomunikasi locally dan berkomunikasi with the loved ones di Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai cell phone provider mana yang mungkin cocok dengan kebutuhan value YouTuber sana. Simak aja yuk. Sebelum kita mulai getting into details, perlu diketahui bahwa ada banyak sekali pilihan cell phone company di Amerika. Jadi providernya banyak sekali ya. Ini adalah list cell phone companies di Amerika. Banyak sekali, ada AT&T, T-Mobile, Verizon, ada Boost Mobile, ada Sprint, ada US Cellular, Cricket. Jadi banyak sekali pilihannya. Tetapi untuk info saja bahwa major player di cell phone companies ya itu adalah AT&T, T-Mobile, Verizon, dan Sprint. Jadi itu 4 major players in the cell phone provider, service provider industry. Tapi value YouTubers are more than welcome untuk do your research on each of this company untuk memastikan bahwa mereka bisa memberikan plan dan harga yang terbaik. Halo value YouTubers, welcome back to Triple N Channel. Nama saya Chris. Value YouTubers udah lihat ya, topik yang akan kita bahas di video kali ini adalah mengenai cell phone company provider. Jadi kalau misalnya pindah ke Amerika, tentunya kita memerlukan cell phone untuk memudahkan kita berkomunikasi with the loved ones atau sama teman atau mungkin rekan kerja. Dan di sini saya akan membahas sedikit mengenai cell phone company tersebut. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi tadi value YouTuber sudah mendapatkan sneak preview. Ada 4 major players di US. Itu adalah AT&T, T-Mobile, Sprint, dan Verizon. Jadi itu adalah the 4 biggest players in the cell phone provider game in the United States. Tapi tentunya value YouTubers are more than welcome untuk do your own research untuk mendapatkan plan dan service yang terbaik untuk kebutuhan value YouTubers tentunya. What works for me may not work for you. What works for you may not work for me. Get it? Jadi cek dulu, pastikan bahwa semuanya itu cocok ya. So kita akan ngebahas sedikit berdasarkan pengalaman saya. Lanjut. Nah sebelum kita mulai sambil ngopi dulu nih. So cheers ya, cheers semuanya, cheers everybody. Ini dia kopi yang saya minum. Chock full of nuts. Donut shop medium roast. Enak kopinya. Jadi ini dia. One more sip. Alright. Anyways, cell phone company provider. Jadi saya akan membagikan pengalaman saya. Saya sebenarnya hanya ada pengalaman pribadi dengan 2 cell phone company provider tersebut ya. Tapi saya juga akan membagikan karena salah satu family member saya ada kebetulan ada pengalaman juga dengan the other one of the 4 major players tersebut. Jadi kita nggak akan buang-buang waktu. Pengalaman saya dengan 2 company tersebut adalah AT&T dan T-Mobile. Sedangkan family member saya ada yang memiliki plan dengan Verizon. Jadi nanti akan kita bahas sedikit backgroundnya ya. Anyways, jadi waktu pertama kali saya pindah ke sini di tahun 1999, saya HP pertama Nokia 6190 yang dulu main ada Snake game-nya ya. Itu saya mendapatkan HP itu dengan provider Pacific Bell atau short for Pac Bell. One of the biggest telecommunication companies in the 80s, in the 90s. Tapi ketika
I think sekitar mid 2000 ya, 2004 atau 2005 mereka dibeli oleh AT&T. Jadi mulai tahun tersebut, mid 2000s, saya punya service provider itu di carry on dari Pacific Bell ke AT&T. Bahkan waktu itu disuruh ke AT&T store untuk ganti SIM card karena mereka akan switch towers dari Pacific Bell Towers ke AT&T Towers. Jadi kalau SIM cardnya tidak diganti, servisnya tidak akan berlanjut meskipun kita bayar. Jadi itu yang saya kerjakan. Waktu itu saya pindah, no choice sih, by default saya harus pindah ke AT&T. Tapi menurut saya, service-nya it was pretty good. Waktu itu juga ada mulai travel juga locally ya di Amerika. Service was pretty good. Yang saya kurang begitu suka at the time adalah harganya yang sedikit mahal. Tentunya mahalnya seberapa? Well, I'm not gonna get into details on the numbers karena tentunya setiap value YouTubers memiliki kebutuhan masing-masing ya. Waktu itu menurut saya harganya sedikit mahal for what it was. Tapi karena servisnya bagus, ya lanjutin aja. Ada harga, ada barang. Ya, itu di mana-mana masih berlaku perkataan itu ya. Anyways, tapi setelah dari AT&T saya pikir, well, I need to start saving some money, need to start saving a little bit of money. Nah, di situ saya mulai mencari-cari kira-kira apa yang bagus servisnya. Nah, di situ saya akhirnya ketemu dengan yang namanya T-Mobile karena, well, belak-belakan aja. The girl that I was dating at the time basically preach how good T-Mobile was. Jadinya saya cuma pikir, well, mungkin it was worth a try karena menurut dia itu cukup bagus, ya kita coba aja. Nah, ternyata, well, servisnya bagus dan easy on the pocket. Itu yang paling penting, easy on the pocket dan servisnya decent. Tapi perlu diketahui ya, ini sampai hari ini di tahun 2025. T-Mobile itu bagus ya. Ada pro and con-nya juga masih. Dalam kota, kalau kita tinggal di suburbia, kalau kita tinggal di downtown, pokoknya di major cities, servisnya top ya. Tapi kalau misalnya kita mulai travel to the area, to the road less traveled. Jadi intinya begini, kita kalau misalnya saya pergi camping ke to the Sierras, itu servisnya mulai patchy. Bahkan ketika saya travel dari Los Angeles ke Las Vegas, Nevada, itu ada lewatin padang pasir kan. Nah, di situ ada some dead zones ya. Jadi di mana nggak ada coverage sama sekali karena, well, again, mereka jagonya, T-Mobile ini jagonya di dalam kota ya, di suburbia, cities, especially cities, major cities itu jagonya. Dan tentunya yang membuat saya tertarik sekali dengan T-Mobile itu adalah mereka punya international plan karena, well, I do travel quite a bit untuk kerja ya. Jadinya itu ngebantu sekali memiliki T-Mobile plan tersebut, especially the international plan ya. Dan anyways, itu pengalaman pengalaman saya dengan dua company tersebut, AT&T dan T-Mobile. Nah, ada lagi nih yang saya ngebahas sedikit mengenai family member saya yang punya service dengan Verizon. Nah, Verizon itu is actually deemed one of the best company in the United States karena mereka juga cover basically all around yang tidak tercover oleh T-Mobile. Verizon most likely punya coverage. Jadi tapi don't quote me on it ya. Saya cuman pass on what my family member told me. Jadi saya nggak ada pengalaman pribadi,
Tapi basically Verizon itu was filling in the gap, dimana lagi road trip Verizon ada signal ya. Jadi itu dia. Tapi tentunya sekali lagi ada barang, ada harga. Verizon it's on the higher side of the spectrum. Jadinya bulanannya sedikit lebih mahal dibanding T-Mobile. Tapi well, kalau misalnya value YouTubers hanya banyak stay di major series, I would recommend T-Mobile. I'm happy with it. Udah 20 tahun sama T-Mobile. Tentunya saya punya plan pribadi ya, itu sudah grandfathered in. Grandfathered in itu slang di sini. Jadinya udah bener-bener OG plan, makanya harganya udah top banget ya. Anyways, saya harap video ini bisa membantu value YouTubers dalam mencari cellphone provider mana yang baik untuk Anda sendiri atau mungkin anaknya ketika pindah ke Amerika. Anyways, sekian dulu video kali ini ya. Saya harap edisi pindahan ke Amerika ini membahas mengenai cellphone bisa membantu value YouTubers dalam, again, deciding on which company would be a good fit for your needs and of course for your children needs or whoever it may be, for the loved ones ya. Dan jangan lupa sebelum kita pisah untuk like dan subscribe ke Triple N channel, dimana kita akan lanjut nyantai, ngobrol, dan ngopi. Nih, ngopi dulu. Enak bener. Anyways, saya cuma mau sedikit menambahkan saja bahwa saya harap edisi pindahan ke Amerika ini bisa menambah ilmu untuk value YouTubers yang mungkin dalam proses mencari-cari information mengenai pindahan ke Amerika, atau mungkin baru pindah ke Amerika tapi bingung mencari infonya di mana. Jangan lupa Triple N channel bisa hopefully kita bisa sharing sedikit knowledge dari pengalaman pribadi saya. So anyways, stay tune aja video selanjutnya dan take care ya. Ciao.